PGP Angkatan 11 dari Kabupaten Indramayu. Nama saya Tati Nur Hayati SPD dari UPTD SDN 2 Tegal Taman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Yuliana, SPDI dari UPTD SDN 1 Sukrawetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Idi Supriyadi SPD dari UPTD Sumurad dan kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Pada ketiga ini, saya Idi Supriyadi berperan sebagai pengamat. Saya Tati Nur Hayati berperan sebagai coach. Saya Yuli Yuliana berperan sebagai koci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi. Bagaimana nih kabarnya Bu Tati hari ini? Alhamdulillah, baik, Pak. Bagaimana kabar Pak Edi juga hari ini? Alhamdulillah, saya baik Bu Tati. Oh iya Bu, ini mau melakukan proses coaching dengan Bu Yuli ya? Iya, Pak Edi. Saya mau melakukan proses Oke, coaching dengan Bu Yuli hari ini. oke. Sebelum proses coaching nih Bu, ada sedikit yang perlu kita obrolkan dulu nih Bu. Boleh ya Bu Tati ya? Oh, tentu saja boleh, Pak Edi. Oke, nanti Bu Tati dalam coaching nih, Bu Tati ini kan berperan sebagai coach, lalu Bu Yuli sebagai coachee. Nah, nanti saya akan ikut mengamati ke Bu Tati. Akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching yang saya akan amati. Apakah langkah-langkah coaching ini sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Lalu kemudian saya juga akan mengamati apakah Bu Tati itu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Nah, saya juga akan mendengarkan nih Bu Tati yang mengamati respon serta jawaban dari Koci. Apakah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Tati? Nah, jangan sampai lupa ya Bu Tati, ya nanti harus sesuai dengan prinsip coaching. Nih, diantaranya ada kemitraan, lalu ada proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilaksanakan proses observasi, Bu Tati nih, kita ada pertanyaan nih. Saya ada pertanyaan untuk Bu Tati. Boleh ya Bu Tati ya? Tentu saja boleh, Pak Edi. Mangga, silahkan. Oke. Nah, untuk pertama nih, kompetensi apa yang akan Ibu Tati kembangkan proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini ya, Pak Idi, pastinya tentang kompetensi inti coaching. Yang pertama tentang kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coach, Pak. Baik, berarti Bu Tati ingin mengembangkan 3 kompetensi yang ada ya Bu Tati. Ya, dari kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kalau di antara ketiga nih, Bu Tati, kira-kira yang lebih spesifik, yang itu yang mana? Menurut saya yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif, Pak, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Ya, coach saya itu kan Bu Yuli, Pak. Seperti itu, jadi saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Yuli. Baik, berarti yang lebih spesifiknya yang mau dikembangkan adalah mendengarkan aktif lalu mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, Pak Idi, itu nanti yang akan saya kembangkan. Oke, kira-kira nih Bu Tati, indikator ketercapaian dan tujuan perkembangan yang diinginkan itu seperti apa Bu Tati? Indikator ketercapaiannya itu saya akan melihat apakah coach saya itu sudah bisa mencari solusi tentang masalah yang dihadapi
dan juga Koci juga memiliki rencana aksi atau rencana ke depan nanti apa yang akan dilakukannya begitu, Pak. Baik, baik. Jadi indikator ketercapaiannya adalah saat si sudah bisa menemukan sendiri masalah yang dihadapi dan Koci juga memiliki rencana aksi sebagai solusinya. Begitu ya Tati ya? Iya, Pak Idi, benar sekali. Baik Bu Tati. Terima kasih untuk jawaban-jawaban nanti. Silakan Bu Tati melakukan proses coaching yang saya akan amati, lakukan dengan sebaik-baiknya dan nanti setelah proses coaching, Bu Tati sudah selesai nih. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Tati ya. Oke, siap, Pak Idi. Silakan Bu Tati melakukan proses coachingnya. Nggih, Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tati. Bagaimana kabarnya Bu Yuli hari ini? Alhamdulillah, saya baik hari ini, Bu Tati. Tadi Bu Yuli WA saya ya, dan katanya mau ngajak saya ngobrol nih. Ada apa ya? Iya nih, Bu Tati, saya butuh teman untuk bercerita. Baik, kita ngobrol nggak terlalu lama lah ya. Mungkin sekitar 10 sampai 15 menit. Ngomong-ngomong, nih Bu Yuli apa yang Bu Yuli bicarakan siang ini? Jadi begini ya, Bu. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu tentang pembelajaran saya di kelas. Saya di kelas ada beberapa kendala dalam proses pembelajaran saya, khususnya pada pelajaran matematika, materi perkalian. Saya kok merasa murid-murid saya itu kesulitan sekali ya, Pak. Ya, Bu, dalam memahami materi perkalian. Padahal kan materi perkalian di kelas 3 ini menjadi dasar matematika di kelas berikutnya. Oh, jadi Bu Yuli saat ini mengalami kesulitan dalam mengajarkan materi perkalian kepada murid di kelas 3 ya, Bu? Seperti itu. Iya, Bu, rasanya kok saya kesulitan sekali ya mengajarkan perkalian ini. Oke, Bu Yuli, karena waktu kita ngobrol ini pendek, Ibu Yuli ingin mendapatkan apa dari diskusi dan percakapan kita kali ini? Jadi harapan saya dengan diskusi bersama Ibu, saya mendapatkan solusi atau hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan murid yang tidak paham tentang perkalian ini. Oke, berarti apa yang bisa dilakukan Bu Yuli ya, supaya murid-murid Ibu Yuli itu bisa memahami materi perkalian ini? Iya, Bu Tati, supaya murid-murid saya dengan mudah paham tentang perkalian saat mengajar kemarin, ketika saya selesai memberikan penjelasan tentang perkalian, saya menanyakan kepada anak-anak apakah sudah paham atau belum tentang perkalian, dan mereka menjawab sudah paham. Tapi ketika saya beri soal dan saya koreksi nilai-nilainya jelek-jelek, Bu. Padahal saya juga memberi banyak contoh tentang cara mengerjakan perkalian, tapi anak-anak belum paham. Oh, begitu ya, Bu. Baik, Bu. Menurut Ibu, anak-anak yang memahami perkalian itu yang seperti apa sih, Bu, indikatornya? Menurut saya, anak-anak yang memahami perkalian itu yang tahu bagaimana proses mengerjakan perkalian. Dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang, lalu menjumlahkan setiap angkanya, dan mendapatkan hasil perkalian yang benar. Jadi, mereka paham tahap-tahapan mengerjakan soal perkalian. Oke, jadi anak-anak paham tahapan-tahapan mengerjakan perkalian dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang ya, Bu. Dan menjumlahkannya dengan benar. Hasil akhirnya pun benar. Begitu yang idealnya ya, Bu. Iya, iya Bu, begitu idealnya. Baik. Kalau anak-anak di level itu kita bilang poin levelnya 10.
Begitu terus anak-anak yang belum paham sama sekali di level 1. Menurut Ibu nih, anak-anak di kelas Bu Yuli itu berada di level berapa? Kalau saya mengamati ya beragam sekali, Bu. Murid-murid saya di kelas 3A ini memahami perkaliannya. Ada yang menurut saya di level yang sama sekali belum paham bagaimana cara mengerjakan perkalian. Lalu ada yang di level 5, menurut saya yang bisa mengubah perkalian menjadi penjumlahan berulang, tapi hasil penjumlahannya salah. Kalau di rata-rata menurut saya poinnya 5 dari idealnya. Oke, menurut Bu Yuli, murid-murid Ibu itu berada di level 5 untuk memahami tentang materi perkalian ini. Apakah ada kemungkinan murid-murid Ibu itu bisa berada di level 10? Bisa, Bu. Dengan hasil akhir perkalian dari penjumlahan berulang yang benar, berarti murid-murid paham. Mereka bisa berada di level 10. Hmm, menurut Bu Yuli, apa yang bisa Ibu lakukan untuk membantu murid-murid Ibu berada di level 10 itu dalam memahami materi perkalian? Sebenarnya itu yang baru saya pikirkan sih, Bu. Apa yang bisa saya lakukan supaya murid-murid itu paham materi perkalian? Saya ada beberapa ide sih, Bu. Wah, penasaran nih. Ide apa tuh Bu Yuli? Jadi begini ya, Bu. Saat saya mengajar kemarin hanya menggunakan metode ceramah, menulis contoh mengerjakan perkalian. Lalu murid-murid saya beri soal untuk dikerjakan. Setelah saya renungkan, usia murid-murid saya di kelas 3 itu bisa memahami sesuatu dengan mudah jika menggunakan media konkret atau nyata. Nah, saya ingin merancang pembelajaran yang interaktif menggunakan media pembelajaran yang konkret, interaktif, dan juga menyenangkan. Dalam menjelaskannya, mungkin bisa saya tayangkan video pembelajaran kartun yang menjelaskan tentang perkalian. Lalu, saya akan menggunakan benda konkret untuk penjumlahan berulang. Bisa menggunakan stik es krim, kelereng, batu, atau biji kacang yang bisa langsung dihitung oleh mereka. Nah, setelah itu, murid-murid memainkan game. Wah, bagus sekali tuh Bu. Game apa nih yang akan Ibu mainkan nanti? Nah, game ya, game habiskan tentakelku. Jadi, saya akan membuat soal-soal perkalian yang saya gunting-gunting. Dan saya tempelkan di gambar gurita menjadi tentakelnya. Nanti murid-murid akan mengambil satu kertas. Nah, satu kertas soal dari tentakel itu dan mengerjakan perkaliannya menggunakan benda-benda konkret seperti stik es krim tadi, kelereng, batu, atau biji kacang. Jika sudah selesai mengerjakan, maka dibawa ke guru. Dan jika jawabannya benar, murid bisa ambil soal lagi di tentakel gurita itu. Rencana saya seperti itu, Bu. Wah, bagus banget tuh Bu. Kira-kira apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi Bu Yuli ini? Untuk ukuran keberhasilan dari rencana saya ini, murid-murid dapat mengerjakan soal perkalian dengan hasil yang benar. Baik Bu Yuli. Menurut Bu Yuli, apakah ada kendala dari rencana aksi yang akan Bu Yuli terapkan ini dalam pembelajaran? Mungkin kendalanya saya perlu waktu untuk mempersiapkan media-media yang saya butuhkan untuk pembelajaran ini dan membutuhkan tempat yang luas supaya murid lebih leluasa dalam bermain game habiskan tentakelku ini. Hmm, menurut Bu Yuli, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan? Dan solusi apa untuk mengatasi kendala tersebut? Karena pelajaran matematika itu masih 3 hari lagi, jadi saya bisa siapkan media-medianya. Mulai dari sekarang sih, Bu.
saya bisa menyusun dulu langkah-langkah pembelajarannya, menyiapkan media dan game-nya. Saya rasa cukup waktu untuk mempersiapkannya. Dan untuk tempat yang luas, rencana saya kelas akan saya setting nih untuk meja dan kursi dipinggirkan dulu. Dan ruang lapang di tengah untuk murid-murid bisa mengerjakan game. Habiskan tentakelku dengan menghitung benda nyata yang disediakan. Kira-kira adakah orang yang mungkin bisa membantu Bu Yuli untuk mempersiapkan pembelajaran ini? Saya akan berdiskusi dengan teman saya untuk rencana aksi saya ini dalam pembelajaran supaya saya bisa saling melengkapi dan juga bisa menerapkan di kelasnya juga. Jadi kami saling berkolaborasi. Baik, Bu. Kira-kira kapan nih Bu Yuli mau menerapkannya di kelas? Nanti hari Kamis, Bu. Baiklah, Bu Yuli. Kita review sebentar ya di hasil diskusi kita kali ini. Apa yang Bu Yuli dapatkan nih dalam sesi perbincangan atau diskusi kita kali ini? Tadi kan awalnya saya bingung ya, Bu, tentang masalah murid-murid saya yang tidak paham tentang perkalian. Tapi di akhir ini saya jadi tahu apa yang perlu saya lakukan dan siapkan untuk pembelajaran perkalian di kelas saya. Sampai murid-murid paham dengan menggunakan media konkret dan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, saya merasa senang nih, lebih bersemangat nih, Bu. Wah, keren sekali, Bu. Kalau gitu, kita ketemu lagi minggu depan ya, Bu ya, supaya saya pengen dengar cerita tentang keseruan belajar perkalian Ibu di kelas. Dan jangan lupa hubungi saya ya, Bu, kalau butuh support. Boleh, boleh Bu Tati. Terima kasih, Bu Yuli. Sampai ketemu minggu depan ya, dengan cerita yang serunya itu loh. Iya, terima kasih lah Bu Tati. Oke nih, Bu Tati. Tadi sudah selesai melaksanakan coaching dengan Bu Yuli nih. Apakah berjalan dengan lancar coachingnya, Bu Tati? Alhamdulillah, baik Pak. Coachingnya itu berjalan dengan lancar sesuai dengan yang saya harapkan, Pak. Oke, setelah melakukan observasi coaching, tadi ya ada beberapa hal yang mau saya tanyakan nih ke Bu Tati. Baik, siap Pak, Mangga. Oke, nah pertanyaan pertama nih, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Tati? Tadi selama melakukan coaching, saya sudah melakukan tahapan-tahapan dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi dan permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Baik, berdasarkan penjelasan dari Bu Tati tadi, Bu Tati itu sudah berhasil melakukan coaching dengan alur Tirta. Nah, Ibu, sesuai dengan apa yang saya amati ya Bu, ada beberapa catatan Ibu Tati. Tadi sudah berhasil benar menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu pertama menanyakan tujuan kepada koci, lalu mengidentifikasi permasalahan dari masalah yang dihadapi oleh koci. Kemudian Bu Tati juga mengajarkan koci untuk membuat rencana aksi, memancing koci untuk berpikir dan membuat rencana aksi. Dan juga Bu Tati tadi sudah berhasil menggerakkan koci nih untuk setelah membuat rencana aksi menumbuhkan rasa tanggung jawab dan diri koci agar rencana aksi itu bisa dilakukan dan berjalan dengan baik. Nah, catatan saya juga tadi saya itu mendengar percakapan Bu Tati dengan dengan coaching yang dengan Bu Yuli. Ibu itu sudah fokus, sudah hadir penuh. Bu Tati
itu sudah mendengarkan aktif dan menurut saya Bu Tati ini juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Nah, di sini ke depannya nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Tati ke depannya setelah melakukan proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu apa ya? Untuk saya ingin tahu lebih jauh memahami tentang coaching dengan alur Tirta, Pak, supaya saya bisa terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi di sekolah saya nanti, Pak. Kedepannya ingin berlatih terus-menerus untuk menggunakan teknik coaching dengan alur Tirta ya. Semoga kedepannya lebih sukses ya Bu. Ya, untuk bisa melakukan coaching dengan alur cerita ini, terima kasih ya. Untuk hari ini Bu Tati sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri ya pembicaraan kita hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bisa menginspirasi semuanya. Sampai jumpa lagi. Salam bahagia, salam guru penggerak. Tergerak. Bergerak. Menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.